Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku. Permintaannya itu dikabulkan Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat ini tentu hal yang sangat menarik. Sangat indah untuk dipercakapkan. Dan banyak orang yang menginginkan, dan kita semua pasti menginginkan hidup kita itu terberkati. Kalau kita dengarkan firman yang tadi, bahkan dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, ketika Alkitab berbicara tentang keturunan Yehuda, tiba-tiba muncul nama Yabes. Yabes lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan Alkitab mengatakan ibunya melahirkan Yabes dengan rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba Alkitab berbicara tentang permohonan Yabes kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberikan aku dengan berkat yang melimpah memperluas daerahku. Doanya sangat luar biasa. Permintaannya sangat luas. Dan tiba-tiba Alkitab mengatakan Tuhan mendengarkan. Nah, firman ini sangat menarik untuk kita renungkan, tapi kita jangan salah. Bahwa berkat itu bukan tentang meminta. Jadi kita tidak hanya melihat, wah Yabes meminta berkat yang melimpah dan Tuhan memberikan. Seakan-akan kita juga akan berdoa setiap hari, Tuhan berikan aku berkat yang melimpah. Berharap Tuhan akan langsung menyerahkannya. Nah, berkat itu tidak pernah lepas dari yang namanya hubungan atau relasi. Mari jangan berfokus kepada berkatnya, tapi berfokus kepada relasi. Berkat itu pasti akan mengalir kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kepada orang yang memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Kepada orang yang melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi ini bukan tentang meminta, tetapi tentang memulai. Berkat tidak bisa dipaksa. Mungkin saya akan berkata, Tuhan berkati aku dengan berkat ini. Oh, tidak bisa. Tuhan akan memberkati ketika Tuhan memang melihat kita layak menerima berkat itu. Dan berkat tidak akan mungkin salah orang. Bisa saja misalnya orang menggeser kita dari sebuah posisi. Berharap ketika dia di posisi kita, dia terberkati. Tidak demikian. Berkat itu juga tidak akan tunduk kepada tempat atau situasi. Seakan-akan ketika kita dijatuhkan ke tempat yang paling dalam, di situ kita tidak terberkati. Jangan salah, berkat Tuhan bisa mengalir dimanapun. Mari kita ingat kisah Abraham dan Lot. Perseteruan mereka karena domba-domba mereka semakin banyak, itu hanya tentang lahan. Di mana? Pilihlah Lot. Akhirnya Lot melayangkan pandangannya ke lembah Sungai Yordan, lembah yang sangat bagus. Lebih bagus daripada yang di belakangnya. Dia berkata, inilah pilihanku. Berharap di sana dia terberkati. Berharap di sana dia lebih jaya, lebih mulia, lebih baik lagi. Tapi ternyata berbeda. Justru Abraham di tempat yang tidak dipilih itu, di situ dia terberkati. Lot di tempat yang menurut dia sangat indah, di situ dia mengalami malapetaka. Tuhan mampu memberikan kelimpahan, betul. Seperti yang didoakan ini. Tetapi sebagai orang beriman, kita belajar dari doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berikan kami secukupnya, berikan kami kelimpahan. Ini dua hal yang bisa Tuhan berikan. Tetapi sebagai orang beriman, kita ingat juga pedoman dari Paulus. Kita juga harus belajar mencukupkan diri. Di dalam segala kecukupan, di situ ada kelimpahan. Tetapi di dalam segala keserakahan, hal yang melimpah ruah pun akan menjadi kekurangan. Semua yang diberikan Tuhan lebih dari cukup. Sebenarnya semua yang kita terima sudah melimpah.
Itu dari versi Tuhan, dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi manusia, mari belajar mencukupkan diri. Mari belajar berkata, cukup, aku selesai untuk diriku. Aku selesai dengan diriku sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita tidak berfokus dalam setiap doa pun. Kita tidak selalu berfokus hanya meminta, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati anakku, berkati suamiku, berkati istriku. Tapi mari berfokus kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kurang yang harus kulakukan. Jadi berbicara tentang apa yang harus kulakukan, bukan berbicara tentang Tuhan berikan ini dan itu. Sahabat rohani, kita percaya dalam Mazmur 127, jika Tuhan mengasihi seseorang, Tuhan akan memberikan kepada mereka yang dikasihinya pada waktu tidur. Pada waktu dia tidak memperhatikan, pada waktu dia sudah selesai dengan pekerjaannya, Tuhan akan memberkatinya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang terobsesi dengan berkat, tetapi kita menjadi orang-orang yang berfokus kepada relasi, membangun diri, membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Firman-Mu mengajarkan kami tentang Allah sebagai sumber berkat yang mendengarkan Yabes dan juga yang mendengarkan kami. Ajari kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ajari kami untuk bertumbuh. Ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai setiap pekerjaan kami. Biarlah kami melangkah bersama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.